Oke, terakhir di video ini ya, kita akan bahas tentang konsep yang terakhir, yang itu konsep dasar Lewis. Di mana konsep dasar Lewis ini akan fokus dengan serah terima pasangan elektron. Ya, jadi apa itu pasangan elektron? Kalau kalian belajar ikatan kovalen gitu ya, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu apa sih, Sir? Lupa, Sir. Ya, ini ikatan antara senyawa yang non-logam dengan senyawa yang non-logam ya. Non-logam itu apa aja? Ya, untuk non-logam sendiri dari golongan 4 ya. Umumnya 4 sampai ke 8 gitu ya. Nah, ini ikatan kovalen ini nanti akan ada yang namanya PEB. Apa itu PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas ya. Dimana gambarnya itu kalau PEB itu ada titik dua seperti ini ya. Nah, ini namanya PEB gitu ya. Nah, jadi kalau si Bapak Lewis karena dia itu yang menemukan struktur Lewis ya. Jadi kalau yang PEB yang titik-titik itu namanya struktur Lewis ya. Yang gambarnya itu kayak Na satu titik gitu kan. Ada Mg misalnya Mg titiknya 2 gitu kan. Nah, itu namanya struktur Lewis di kelas 10 ya. Maka tokohnya itu adalah Gilbert N. Lewis di tahun 1923. Nah, definisi asam menurut Bapak Lewis itu adalah dia itu penerima atau akseptor dari PEB ya. Dia penerima dari PEB ini. Sedangkan definisi ya, bentar ini kedobel nih, ini ntar dulu. Nah, kita anggapnya di sini aja ya, penerima PEB atau pasangan elektron. Biasanya spesi ya, bukan spesies tapi spesi. Spesi yang kekurangan elektron. Nah, atau oktet yang nggak lengkap. Jadi, fokusnya ke yang kurang elektron, dia merupakan uh, asam Lewis. Sedangkan untuk definisi basa, dia itu adalah donor atau pemberi. Nah, pemberi apa? Pemberi PEB ya. Seperti itu. Jadi contohnya nih, kalau NH3 ya, menurut Bapak Lewis ini dia karena mendonorkan PEB-nya gitu ya, maka dia disebut sebagai basa Lewis. Sedangkan BF3 karena dia masih kekurangan 2 elektron ya untuk oktet kan, B sendiri ada 3 elektron, 1 2 3, kalau F kan cuma butuh 1 1 1 gitu ya. Nah, di sini si elektron dari B cuman ada 6 ya. 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Nah, dia masih bukan butuh sih, maksudnya masih punya 2 lagi space ya, elektron yang nantinya bisa masuk ke boron ya atau B ini. Nah, makanya disebutnya sebagai empty orbital ya, artinya masih ada slot kosong yang bisa masuk nih ke situ gitu. Untuk apa? Untuk oktet. Oke, makanya si BF3 disebut sebagai asam Lewis gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi PEB dari N gitu ya, menyerang si B sehingga nanti antara NH3 dengan BF3 dia berikatan ya. Terbentuk bentuk ikatan. Nah, ikatan ini namanya adalah ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, jadi intinya di sini adalah basa Lewis itu menyediakan pasangan elektron bebas atau donor ya. Jadi menyediakan atau donor kita sebut sebagai donor. Nah, kalau asam Lewis dia menerima atau akseptor pasangan elektron bebas tadi ya atau si PEB-nya. Nah, hasilnya adalah terbentuk ikatan kovalen koordinasi seperti itu. Oke, paling itu aja sih dari Lewis sehingga ini adalah kesimpulan dari teori asam basa yang hari ini kita apa ya? diskusikan gitu ya. 3 video ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, untuk Bapak Arrhenius, fokus utamanya adalah ion H+ dan OH- dalam air. Kalau Bronsted Lowry dia bilang transfer proton atau H+ ya. Sedangkan Lewis itu dia itu transfer PEB. Jadi kalian harus tahu nih, subjek atau sudut pandang dari 3 ilmuwan ini apa aja. Oh, Arrhenius itu H+ dan OH-, Bronsted Lowry itu H+ ya, donor
ataupun akseptor, sedangkan kalau Lewis itu lebih ke PEB ya. Ini PEB gitu. Sorry. Nah, kemudian kita akan masuk ke definisi asam menurut Arrhenius. Arrhenius jelas ya, dia menghasilkan H+ dalam air. Nah, kalau Bronsted-Lowry dia ngasih proton atau ngasih H+, sedangkan kalau Lewis dia akseptor atau penerima PEB ya. Atau kita tulis nerima PEB. Makanya biasanya kalau di bimbel-bimbel bilangnya yang miskin gitu ya, atau di tempat lain lah ya, dibilangnya miskin elektron. Nah, itu definisi asam menurut Lewis. Nah, sedangkan basanya itu adalah jelas ya. Kalau Arrhenius OH- ada OH-nya. Kalau menurut Bronsted-Lowry dia menerima ya, akseptor itu menerima H+ ya. Kalau ini memberi H+. Ya, kalau ini memberi PEB gitu ya, PEB gitu. Nah, sehingga lingkup larutnya di sini ada hanya air. Kalau Bronsted-Lowry ada air dan non air, kayak contohnya gas ya, atau pelarut yang organik atau minyak. Nah, kalau Lewis ini sangat luas ya, bahkan termasuk tanpa hidrogen. Jadi kalau misalnya nggak ada hidrogennya, dia juga bisa menerangkan sifat asam ataupun basa dari suatu zat gitu ya. Nah, Bapak Lewis ini biasanya dipakai di senyawa-senyawa anorganik ya. Misalnya kalian pengen nyari tahu sifat asam atau basa dari kristal zamrud misalnya, atau ruby, atau misalnya apalagi emerald gitu ya. Nah, itu asam atau basa tuh dia. Nah, bisa pakai teori Lewis karena ya nggak ada H+, pelarutnya bukan air, dan juga ya mungkin aja nggak ada hidrogennya di situ gitu ya. Paling dari share segitu aja untuk eh, apa asam basa ini ya, teori asam basa. Ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, fokusnya itu berbeda. Kalau Arrhenius itu H+ OH- dalam air, Bronsted-Lowry itu mengenai proton, proton atau H+ gitu ya, sedangkan Lewis mengenai transfer PEB. Oke, paling segitu aja dari Sir. Semoga kalian bisa paham ya, karena teori-teori ini penting ya banget buat nantinya kalian bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu hidrolisis dan juga buffer. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah.